Bapak Ibu, akhirnya pemerintah menegaskan bahwa rapel kenaikan gaji bagi pensiunan dan ASN bukan lagi sekadar wacana. Kebijakan ini sudah masuk jalur pelaksanaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Lalu apa artinya bagi pensiunan dan ASN? Siapa saja yang terdampak? Dan bagaimana mekanismenya? Mari kita pahami bersama dengan tenang dan jernih. Pemerintah secara resmi mulai menerapkan kebijakan rapel kenaikan gaji bagi pensiunan dan ASN sebagai bagian dari program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan ini bukan lagi sekadar rencana atau wacana, melainkan sudah masuk dalam arah pelaksanaan yang sedang berjalan. Inilah yang kini menjadi perhatian utama jutaan pensiunan dan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Rapel yang dimaksud adalah pembayaran kekurangan gaji akibat adanya penyesuaian kenaikan yang tidak langsung diterima sejak awal tahun. Selama ini banyak pensiunan dan ASN yang mempertanyakan apakah selisih tersebut akan dibayarkan atau justru dianggap hangus. Pemerintah kini menegaskan bahwa rapel merupakan bagian dari skema penataan kesejahteraan agar hak aparatur negara dan pensiunan tidak tertinggal di tengah kenaikan kebutuhan hidup. Kebijakan rapel ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung langsung dengan arah besar program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan stabilitas ekonomi rumah tangga ASN dan pensiunan sebagai salah satu fondasi utama. Pemerintah memandang bahwa pembangunan nasional tidak hanya soal proyek besar dan infrastruktur, tetapi juga tentang daya beli dan ketenangan finansial mereka yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Namun di lapangan, informasi yang beredar seringkali tidak utuh. Ada kabar yang menyebut rapel cair sekaligus, ada yang mengatakan hanya kelompok tertentu yang menerima, bahkan muncul angka-angka yang disebut pasti tanpa dasar resmi. Situasi ini membuat banyak pensiunan dan ASN merasa bingung, ragu, bahkan khawatir harapan yang dibangun tidak sesuai kenyataan. Fakta yang perlu dipahami bersama adalah bahwa pelaksanaan rapel dan kenaikan gaji mengikuti mekanisme resmi negara. Prosesnya mencakup penyesuaian anggaran, verifikasi data penerima, serta skema penyaluran yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Pemerintah menekankan bahwa proses ini dilakukan bertahap dan terukur agar tidak menimbulkan masalah administratif maupun keuangan di kemudian hari. Bagi para pensiunan, kebijakan ini memiliki makna yang sangat besar. Rapel bukan sekadar tambahan dana, melainkan bentuk pengakuan bahwa hak yang sempat tertunda tetap diperhitungkan. Sementara bagi ASN aktif, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara tuntutan kerja dan kesejahteraan. Untuk memahami kebijakan ini secara utuh, penting melihat bagaimana kebijakan bisa sampai ke tahap diterapkan. Banyak yang mengira keputusan soal gaji bisa langsung dieksekusi. Padahal di baliknya ada proses panjang, mulai dari sinkronisasi anggaran, analisis fiskal, hingga kesiapan sistem pembayaran. Disinilah sering muncul jeda waktu yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, pendekatan yang digunakan cenderung berhati-hati namun terarah. Program prioritas dinilai bukan dari kecepatan semata, tetapi dari dampak nyatanya. Pemerintah menyadari bahwa bagi pensiunan dan ASN, ketidakjelasan soal penghasilan bisa menimbulkan tekanan psikologis. Oleh karena itu, rapel diposisikan sebagai solusi untuk menutup selisih agar tidak ada hak yang terabaikan. Banyak pensiunan selama ini memilih menunggu dengan sabar, saling bertanya di antara sesama, bahkan ada yang mulai pasrah. Padahal secara prinsip, negara memiliki kewajiban memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan secara adil. Rapel menjadi simbol bahwa masa transisi kebijakan tidak diabaikan begitu saja. Dalam kondisi ekonomi beberapa tahun terakhir, tantangan memang tidak ringan. Harga kebutuhan pokok meningkat, biaya kesehatan bertambah, dan pengeluaran rumah tangga makin terasa. Bagi pensiunan, setiap tambahan penghasilan memiliki arti penting. Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang rapel, dampaknya bukan hanya finansial, tetapi juga emosional. Ada rasa dihargai dan diperhatikan. Di sisi lain, ASN aktif juga menghadapi beban kerja yang meningkat dan tuntutan adaptasi sistem yang terus berubah. Ketika pemerintah memasukkan rapel dan kenaikan gaji dalam program prioritas, ini menjadi pesan bahwa negara tidak memandang ASN sekadar sebagai mesin birokrasi, melainkan sebagai manusia dengan kebutuhan dan tanggung jawab keluarga. Perlu dipahami pula bahwa pencairan rapel tidak selalu dilakukan serentak. Mekanisme pencairan bergantung pada kesiapan data, validasi penerima, serta kesiapan sistem di masing-masing instansi. Hal inilah yang sering menimbulkan kesan seolah kebijakan belum berjalan, padahal prosesnya sedang berlangsung. Informasi yang menyebut tanggal pasti atau klaim pencairan dalam hitungan hari perlu disikapi dengan bijak.
Pemerintah umumnya tidak menetapkan jadwal kaku sebelum seluruh aspek teknis benar-benar siap. Oleh karena itu, memahami alur kebijakan jauh lebih penting daripada terpaku pada rumor. Setiap golongan pensiunan memiliki perhitungan rapel yang berbeda. Tidak semua menerima jumlah yang sama, dan tidak semua merasakan dampaknya dengan cara yang identik. Kebijakan dirancang berdasarkan formula yang mempertimbangkan masa kerja, golongan, serta kemampuan anggaran negara. Dalam banyak kasus, rapel juga menjadi momentum evaluasi sistem. Keterlambatan pembayaran dan ketidaksinkronan data menjadi pelajaran penting agar ke depan sistem pensiun lebih rapi. Pemerintahan Prabowo menjadikan fase awal ini sebagai pijakan untuk perbaikan jangka panjang. Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan gaji dan pensiun memang dibentuk oleh pengalaman masa lalu. Karena itu, komunikasi yang jujur dan konsisten menjadi kunci. Pemerintah berupaya menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar janji, tetapi sedang dijalankan meskipun bertahap. Dalam kehidupan sehari-hari, rapel sering dimanfaatkan untuk kebutuhan yang tertunda, mulai dari biaya kesehatan hingga kebutuhan rumah tangga. Pemerintah memahami realitas ini dan berupaya agar kebijakan tepat sasaran dan memberi ruang stabilitas finansial. Lebih jauh, kebijakan rapel juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi nasional. Daya beli pensiunan dan ASN berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal. Dengan penghasilan yang lebih terjamin, konsumsi menjadi lebih stabil dan berdampak pada sektor lain. Pada akhirnya, kebijakan rapel kenaikan gaji bukan sekadar soal angka di slip pembayaran. Ini adalah soal keadilan, pengakuan, dan kesinambungan. Selama proses ini dijalankan dengan komitmen dan keterbukaan, harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik bukanlah hal berlebihan.